Assalamualaikum. Halo semua sobat ekonomi Islam, selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang sistem ekonomi sosialis serta apa yang membedakannya dengan ekonomi Islam. Yuk simak penjelasan berikut ini. Ekonomi sosialis adalah buah pemikiran yang digagas oleh Karl Heinrich Marx sebagai antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Kata sosialisme sering digunakan bergantian dengan istilah komunisme. Tidak jarang Marx menggunakan kedua istilah ini secara bergantian, meskipun beberapa tokoh lain terkadang membedakannya. Lalu, apa sih pengertian dari paham ekonomi sosialis itu? Menurut Robert Owen dalam karyanya A New View of Society menjelaskan bahwa sosialisme adalah sistem di mana kepemilikan dan kontrol atas semua sumber daya dilakukan oleh komunitas dengan tujuan utama menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan universal. Menurut Karl Marx dalam mahakaryanya Das Kapital menyebutkan bahwa sosialisme adalah penghapusan kepemilikan pribadi dan pembentukan kepemilikan kolektif di mana kekayaan dikendalikan oleh masyarakat untuk menciptakan kesetaraan sosial. Dari penjelasan tersebut bisa kita maknai bahwa sosialisme adalah doktrin ekonomi dan sosial yang mendorong kepemilikan publik atas kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh negara atau masyarakat, bukan oleh individu atau perusahaan swasta demi tercapainya keadilan sosial. Gimana sobat ekonomi Islam? Sudah paham kan? Good. Selanjutnya, apa sih yang membedakan antara ekonomi sosialis dan ekonomi Islam? Paling tidak ada 3 hal yang mendasar yang membedakan antara ekonomi sosialis dan ekonomi Islam. Yang pertama, dari sisi landasan filosofi atau world view. Seperti kapitalisme, sosialisme berasaskan sekularisme dan materialisme yang tercermin dalam pernyataan Karl Marx bahwa agama adalah candu rakyat. Menurut Marx, agama adalah ilusi yang diciptakan manusia untuk menghibur diri dari penderitaan dunia. Agama memberikan kebahagiaan semu dan perlu dihapuskan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Karena dalam masyarakat komunis, agama tidak memiliki peran penting. Sebaliknya, ekonomi Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah, mengintegrasikan aspek spiritual dalam ekonomi, bertolak belakang dengan ekonomi sosialis yang sekuler. Agama dianggap sebagai panduan utama untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui prinsip zakat, larangan riba, dan berbagi kekayaan. Ekonomi Islam melihat agama sebagai sumber kebahagiaan sejati, bukan sebagai ilusi atau candu. Yang kedua, dari sisi values dan moral. Dalam The Communist Manifesto, Marx dan Engels menyatakan bahwa komunisme menghapus semua agama dan moralitas lama, menggantikannya dengan sistem moral baru yang menekankan kesejahteraan tanpa kelas sosial. Marxisme berpendapat bahwa moralitas didasarkan pada hati nurani manusia, bukan nilai agama, meski mengakui kemungkinan spiritualitas yang mempengaruhi moral tanpa kepercayaan adanya Tuhan. Sebaliknya,
Ekonomi Islam mengintegrasikan agama sebagai dasar moralitas dalam sistem ekonomi. Berbeda dengan komunisme yang menghapus agama dan moralitas lama. Ekonomi Islam menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai panduan utama dalam aktivitas ekonomi. Moralitas dalam ekonomi Islam didasarkan pada ajaran agama seperti keadilan, zakat, larangan riba, serta mengakui pentingnya tanggung jawab sosial dan spiritual. Yang ketiga, dari sisi permasalahan ekonomi, sosialisme menyoroti eksploitasi kelas di mana pekerja dibayar kurang dari nilai produktivitas mereka, sementara pemilik modal mendapatkan surplus besar. Kritik terhadap kepemilikan individu berfokus pada ketidakadilan antara kelas borjuis dan proletar. Marx dan Engels percaya bahwa jika pekerja menguasai alat produksi, mereka bisa menghapus kapitalisme dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Ekonomi Islam sama-sama melarang adanya praktik eksploitasi, juga memastikan pekerja dibayar sesuai dengan kontribusi mereka. Namun, di satu sisi mengakui adanya kepemilikan individu selama memenuhi prinsip syariah, tanpa menghapus kepemilikan pribadi atau menciptakan masyarakat tanpa kelas. Ekonomi Islam berfokus pada integrasi nilai-nilai agama untuk menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan sambil menghargai kerja keras dan tanggung jawab sosial. Gimana Sobat Ekonomi Islam? Seru kan? Semoga Sobat Ekonomi Islam bisa memahami dan mengikuti materinya ya. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semua Sobat Ekonomi Islam dimanapun kalian berada.